Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Aldo Mencari Cinta episode 5. Seketika terjadi keributan antara keluarga Tia dan mamanya Aldo. Papanya Tia ingin mendaratkan pukulan ke wajah Aldo. "Jangan!" teriak mama Aldo yang bernama Hesti. "Anak ibu telah menodai anak kami," teriak papa Tia yang bernama Teguh. "Ya pak, tapi anak saya kan akan bertanggung jawab. Mereka memang melakukan perbuatan dosa. Tapi jangan hanya anak saya yang disalahkan," sahut ibu Hesti. "Mama itu tidak benar," bisik Aldo. "Apa yang tidak benar?" "Di mall anak bapak itu menemui mama dan menangis mengatakan kalau kamu telah menodainya," sahut mamanya. "Itu bohong." Aldo bingung dengan masalah yang dibuat mamanya. Tia dan mamanya sadar. Wanita parubaya itu menangis mengingat hilangnya perawan anak gadisnya. "Ma, itu tidak benar," ujar Tia dan terdengar mamanya Aldo. "Tidak benar bagaimana? Kamu menemui tante dan menangis mengatakan anak tante telah menodai kamu. Dan sekarang kamu bilang tidak benar?" Semua keluarga menoleh ke Tia. "Apa itu benar?" tanya paman Tia yang merupakan abang tertua mamanya. Iya tak." Belum selesai Tia menjelaskan, keluarga langsung histeris. "Sepertinya almarhumah mama tahu tentang perbuatan mereka," ujar pamannya sembari menunjuk Aldo dan Tia. "Sampai membuat wasiat ingin menikahkan mereka," ujar pamannya. Keluarga Tia berembuk, sedangkan Aldo dan Tia bingung dengan masalah itu. "Pak, Bu," ujar mamanya Aldo menengahi perdebatan keluarga Tia. Semua keluarga menoleh ke arah wanita parubaya itu. "Anak kita telah melakukan perbuatan dosa dan tidak bisa dibiarkan. Jadi sebagai orang tua pria, saya mewakili suami melamar anak bapak," ujar mamanya Aldo. "Mama," bisik Aldo tidak setuju. Sama halnya dengan Aldo, Tia tidak setuju dengan pernikahan dan dengan tuduhan yang diucapkan mamanya Aldo. Keluarga Tia berembuk. "Kita memang ingin menikahkan Tia dengan pemuda itu. Mengingat perbuatan mereka, sebaiknya pernikahan dilakukan segera. Jangan sampai perut anak kita membesar," ujar papanya Aldo. "Cara mereka salah, tapi tidak bisa juga kita biarkan. Dan untuk memenuhi wasiat mama, abang setuju," sahut paman Tia. Dan semua keluarga menoleh ke mamanya Tia. "Bagaimana, Ma?" tanya suaminya. "Mama kecewa dengan anak kita, tapi sudah terjadi dan mungkin memang pemuda itu jodoh anak kita. Maka Mama setuju." Semua keluarga telah selesai berembuk dan sekarang mereka mendekati Aldo dan mamanya. Tia yang berada di pojok telah keringat dingin. Awalnya hanya iseng ingin mengerjai Aldo, tapi candaannya dianggap serius. "Silakan duduk," ujar mamanya Tia kepada ibu Hesti dan Aldo. Wanita parubaya itu duduk bersebelahan dengan anaknya dan di depannya keluarga besar Tia. "Sebagai orang tua, kami kecewa dan sedih, tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima lamaran ini," ujar Pak Teguh. Dan Tia kembali pingsan. Keluarga langsung menentukan hari baik tanggal pernikahan mereka, sedangkan Tia telah dipindahkan ke kamar. Dan hari baik itu akan dilakukan 2 bulan lagi. Aldo tidak tahu harus senang atau menangis. Yang jelas dia bingung dengan keputusan itu. Dan lebih bingung lagi ketika menikah, apakah dia sanggup membiayai Tia yang notabene anak orang kaya. Kedua keluarga bersalaman, tidak ada emosi seperti di awal. Mereka bersabar dengan cobaan yang telah menimpa keluarga mereka. Aldo dan mamanya telah meninggalkan rumah itu. Di dalam perjalanan Aldo menumpahkan kekesalannya pada mamanya. "Kenapa mama turun?" gerutunya. "Loh, malah menyalahkan mama. Kalau mama tidak datang, pasti kamu sudah babak belur." "Ini bukan seperti yang mama pikirkan. Aku dan dia tidak melakukan apapun," jelasnya. "Kamu pikir mama percaya? Melihat semua keluarga menginterogasimu, mama semakin yakin kalau kamu telah menodainya." Aldo mendengus kesal. Semakin dijelaskan semakin mamanya tidak mempercayainya. "Mah, aku sudah terlambat," ujar Aldo sembari memberhentikan mobilnya di depan rumahnya. "Ya sudah, hati-hati." Wanita parubaya itu mengecup dahi anaknya. Aldo telah berlalu dengan mobilnya. Dia dapat memastikan terlambat sampai di rumah sakit. Tiara dan teman sejawatnya telah bertukar sip. Dia tidak menemukan keberadaan Aldo. Tiara dan teman sejawatnya mengecek pasien dan memberikan obat yang harus diminum pasien. Setelah itu mereka kembali ke ruang perawat. Dari tempat parkir, Aldo berlari ke lobi, melakukan absensi dengan jarinya, dan berlari ke lift. Ketika pintu lift terbuka, dia kembali berlari ke ruang perawat, membuka pintu dengan napas yang ngos-ngosan. Semua rekan sejawat menoleh ke arahnya, terutama Tiara langsung menghampirinya.
Aldo meletakkan tasnya di dalam loker. Kamu kacau sekali. Tiara memperhatikan penampilan sahabatnya. Aldo masih mengatur nafasnya dan menegakkan air putih ke dalam tenggorokannya. Kamu terlambat sampai setengah jam. Tiara melihat jam tangannya. Tidak seperti biasanya. Tiara menatap sahabatnya dengan tatapan heran. Aldo memilih untuk duduk dan mengatur nafasnya. Jika ada Ibu Susan, pasti kamu akan diomeli habis-habisan, ujar Tia. Ya, aku tahu, dan aku beruntung tidak ada Ibu Susan, sahut Aldo. Iya, tapi gajimu akan dipotong, Tiara mengingatkan. Aldo terlihat tidak bersemangat. Bagaimana makan malamnya? Tanya Tiara. Mana ada makan malam? Aku diinterogasi keluarganya, gerutunya. Kok bisa? Aldo menceritakan pertanyaan yang diajukan keluarga Tia. Gara-gara mama, aku akan menikah dengan gadis itu. Hal itu membuat Tiara senang. Kenapa kamu yang cengengesan? Aldo heran. Karena temanku mau menikah, sahutnya senang. Aku dan dia tidak melakukan apapun, tapi gara-gara mama, kami akan menikah 2 bulan lagi, gerutunya. Aldo menceritakan semuanya ke Tiara. Lamaran yang aneh, tapi aku suka. Tiara mengulurkan tangannya memberi selamat, tapi Aldo menepis tangan sahabatnya. Jadi, siapa nama calon istrimu? Tanya Tiara. Entah, sahutnya. Aneh, mau menikah tapi tidak tahu nama calonnya. Tiara menggelengkan kepalanya. Memang aku tidak tahu dan tidak bertanya namanya. Aku hanya bertanya nomor ponselnya, jelas Aldo. Lalu, kamu beri apa namanya di ponselmu? Tanya Tiara. Gadis BH. Hal itu membuat Tiara tertawa. Di kediaman Tiara, gadis itu baru saja sadar dari pingsan keduanya. Ketika mengerjapkan matanya, ada kedua orang tuanya di situ. Pasangan parubaya itu menatapnya dengan tatapan mengintimidasi. Ada apa, Mah? Tanyanya sembari duduk bersandar pada kepala tempat tidur. Sudah berapa bulan kandunganmu? Tanya mamanya. Tiara mengerutkan dahinya. Apa maksud mama? Dia bingung. Malam ini sudah 2 kali kamu pingsan. Papa dan mama yakin kalau kamu telah hamil, sahut mamanya. Tidak, Ma. Aku tidak hamil dan belum pernah melakukan hubungan itu, jelasnya. Kamu pikir papa dan mama percaya? Ujar papanya menggelengkan kepalanya. Ini benar. Aku dan dia tidak melakukan apapun. Bersentuhan saja tidak. Jelas dia. Pokoknya keputusan keluarga sudah jelas. Kamu dan pemuda itu akan menikah 2 bulan lagi, ujar papanya tegas. Kedua orang tuanya meninggalkan dia seorang diri di kamar. Ah, teriak Tia sembari mengacak rambutnya. Kenapa jadi seperti ini? Gerutunya kesal. Di kediaman Aldo, papanya baru saja pulang kerja. Ibu Hesti menyambut suaminya dengan menyuguhkan minuman hangat. Pak Bayu membersihkan tubuhnya di dalam kamar mandi, dan Ibu Hesti menyiapkan makan malam untuk suaminya. Selesai mandi, Pak Bayu duduk di meja makan. Istrinya mengambilkan makanan untuk suaminya. Pak, anak kita 2 bulan lagi menikah, ujar Ibu Hesti. Sahut Pak Bayu yang merasa istrinya sedang bercanda. Tadi Mama dan Aldo melamar gadis itu. Hal itu membuat suami tersedak. Ibu Hesti buru-buru memberikan minuman untuk suaminya. Mah, jangan bercanda, ujar suaminya tidak suka. Mama tidak bercanda. Jadi tadi Mama dijemput Aldo, tapi sebelum sampai rumah, dia mampir ke rumah temannya. Ibu Hesti menceritakan semuanya, dari anaknya diinterogasi sampai dia melihat ada sosok gadis yang pernah mengakui dinodai Aldo, sampai tanggal pernikahan ditentukan. Suaminya sampai membelalakkan matanya tatkala mendengar cerita istrinya. Jadi ini benar? Tanya suaminya lagi. Ya benar, walaupun cara anak kita salah, tapi Mama senang karena anak kita akan menikah. Pak Bayu menggelengkan kepalanya. Dosa apa yang diperbuatnya sampai anaknya melakukan perbuatan zina? Dia menghubungi Zelin. Hanya Zelin tempat dia mencurahkan keluh kesahnya. Dia menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. Apa? Zelin kaget mendengar pernikahan sahabatnya akan dilaksanakan 2 bulan lagi. Lin, bantu aku, rengek dia. Bantu apa? Tanya Zelin. Kamu yang tahu cerita sebenarnya. Pada saat aku menemui orang tua pria mesum itu, kamu kan tahu semua rencanaku. Jadi aku mohon, katakan kepada mama dan papaku kalau aku hanya bercanda pada saat itu, ujar Tia memohon. Enggak, aku takut. Papa dan mamamu mana percaya dengan omonganku. Bisa saja mereka berpikir kalau ini rencanamu untuk membatalkan pernikahan. Zelin menolak. Terus, aku harus melakukan apa? Rengek Tia bingung. Ya menikah saja, toh pria itu tidak jelek. Apa kamu bilang? Teriak Tia. Mana mungkin aku menikah dengan pria yang tidak aku sukai? Gerutunya. Siapa kemarin bilang kepadaku, jika cinta akan tumbuh seiringnya kebersamaan? Sindir Zelin. Ah, kamu, rengek Tia. Mungkin dia memang jodohmu. Almarhumah saja menginginkan kamu menikah dengannya.
Jadi ini bukan kebetulan belaka, tapi seperti jalan kamu untuk menikah, jelas Zelin menasehati. Ini beda, Lin. Dulu pada saat menikah dengan Koko, kamu mencintainya, dan ketika menikah dengan Langit, walaupun belum ada cinta, tapi kamu sudah mengenal lama. Nah, aku baru beberapa hari bertemu dengannya. Itu pun aku tidak mengenal dekat. Dan sekarang kami harus menikah, ujar Tia. Itu namanya jodoh. Jodoh tidak mengenal waktu dan tempat. Zelin telah memberikan nasihat kepada sahabatnya, tapi Tia masih berat dengan pernikahan yang menurutnya terlalu mendadak. Di rumah sakit, Aldo terus terjaga, sedangkan teman yang lain telah terlelap. Dia memikirkan pernikahannya. Duh, apa cukup gajiku? Dia saja kaya raya. Kalau aku beri 4 juta apa mau? Gumamnya bingung. Duh, kenapa jadi ribet begini? Gerutunya. Dia teringat nomor ponsel Tia. Lebih baik aku mengerjainya, gumamnya. Malam calon istriku yang cantik. Yakin mau menikah dengan perawat sepertiku? Gajiku kecil. Pesan terkirim, dan Aldo masih harus menunggu balasan dari gadis BH. Bersambung.